Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang negara hukum. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ananda Saputra, yang kedua Delvin Yudhistira, yang ketiga Jose Fernando, dan yang keempat Rafidi Sadra Avicenna. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian negara hukum. Secara terminologis, istilah negara hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtsstaat, atau dalam bahasa Inggris Rule of the Law, yang artinya negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semuanya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua, ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit, seperti dalam uraian terlebih dahulu. Negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum, pemerintahan, dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintahan terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Yang ketujuh, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta tuntunan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di atas segalanya, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, instruksi gubernur, dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun peraturan yang merupakan turunan tersebut pada dasarnya harus mengikuti dan sejalan dengan isi serta semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak terjadi kontradiksi isi. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif, dilandasi dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Makna Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Yang pertama, akomodatif. Akomodatif artinya mampu menyerap
menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom pelindung masyarakat. Dengan kata lain, sifat hukum yang akomodatif merupakan suatu cara penyelesaian masalah tanpa menghancurkan satu sama lain sehingga tidak saling kehilangan kepribadiannya. Contoh kasusnya yaitu penyelesaian konflik dua pihak dengan cara kekeluargaan. Yang kedua yaitu adaptif. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Maksud dari sikap hukum adaptif ini yaitu hukum harus melakukan terobosan-terobosan baru sesuai dengan kondisi perkembangan zaman yang semakin drastis. Contohnya yaitu terciptanya Undang-Undang ITE yang muncul akibat adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selanjutnya yang ketiga yaitu progresif. Progresif artinya selalu berorientasi pada kemajuan atau perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan dogmatika. Sifat hukum tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti perbaikan tingkat kesehatan, keberhasilan, pembangunan, dan kemajuan teknologi. Hukum diharapkan dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum dengan demikian itu menerapkan bahwa salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan hukum di Indonesia pada zaman sebelum merdeka, satu pada masa VOC itu dari tahun 1602 sampai 1799 Indonesia memakai hukum adat sebelum kedatangan VOC, dan setelah kedatangan VOC Indonesia memperlakukan hukum adat dan hukum Belanda. Pada masa Besultanegering dari itu yang kedua dari tahun 1814 sampai 1899 hukum yang berlaku dikenal dengan nama RR, dan pada saat itu juga telah berhasil diundang-undangkan sebagai kitab hukum. Ketiga, pada masa Indische Strafregeling itu dari 1926 sampai 1942. RR atau reglemen diubah menjadi Indische Staatsregeling atau peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda. Keempat itu ada pada masa Jepang atau Osamu Seirei dari tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan di Indonesia itu berpedoman pada undang-undang yang disebut Gunshirei melalui Osamu Shirei pasca kemerdekaan. Pertama itu masa Undang-Undang Dasar 1945, periodenya 17 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan Undang-Undang Dasar yang supel dan elastik dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua itu masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat, periodenya 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Setelah disepakatinya konferensi meja bundar pada tahun 1949, berlakulah hukum atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut KRIS. Mulailah berlaku tata hukum yang dikenal dengan sebut Konstitusi RIS. 3. Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959. Keempat, masa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Periode 5 Juli 1959 sampai 13 Oktober 1999. Setelah keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan kembali berlaku kepada Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Pada masa reformasi, Wakil Presiden B.J. Habibie atau Badarudin Yusuf Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto pada masa itu. Selama pemerintahnya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagaimana berikut ini. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga itu ada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Keempat ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu perubahan yang ketiga. Dan yang kelima ada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.